kabar baik? Alhamdulillah baik Bu. Semangat ya. Siap insya Allah. Ya, nggak terasa sudah memasuki pendampingan yang keempat. Iya. Ya, artinya setengah perjalanan sudah berlalu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang mudah-mudahan nanti selesai sampai tuntas. Nah, dan mendapatkan pendidikan baik. Iya. Baik. Alhamdulillah saya sampai juga di SD Jati Cempaka. Jati Cempaka. Padahal ini luar biasa ya. Tadi masih sempat bingung saya. Udah beberapa kali kesini masih bingung ya. Iya. Kalau sudah dari Pak Irfan ya, Iya. itu kesini tuh udah masih belum hafal banget ya. Iya. Baik, kita mulai saja. Nah, di pendampingan P4 ini ada beberapa poin yang lebih pendekatannya itu nanti pada temanya kita ya nanti fokus pendampingan itu pada observasi kelas TGP nanti ya. Nah, itu nanti akan ada apa observasi, kemudian melihat penerapan budaya positif, kemudian pembelajaran sosial emosional dan apa lagi berdiferensiasi ya itu. Nah kemudian ya otomatis ini nanti penilaiannya adalah observasi yang berpusat pada murid ya. Itu yang fokus kita pada hari ini, fokus pendampingan dia. Nah ini udah terasa sudah berjalan memasuki P4, kira-kira di hal-hal apa sih pencapaian selama 1 bulan terakhir yang sudah WFA dapatkan selama pembelajaran online? Selama kurang lebih 1 bulan kebelakang ya Bunda, banyak sekali pengetahuan yang saya dapatkan dari kegiatan guru penggerak tersebut Bu. Salah satunya seperti yang tadi disebutkan pembelajaran berdiferensiasi ya, terus KSE dan budaya positif, dan itu pastinya alhamdulillah sudah saya implementasikan ke dalam kelas bersama rekan-rekan saya yang guru penggerak lainnya Bu. Dan itu benar-benar terasa, saya pikir ketika kita menerapkan berdiferensiasi awalnya saya pikir rumit gitu ya, capek banget nyiapinnya terlalu banyak gitu, tapi ternyata malah itu memudahkan kita setelah kita jalani seperti itu Bu. Jadi memang banyak banget manfaatnya setelah mengikuti pembelajaran CDP ini Ya, artinya sangat berdampak positif ya. Alhamdulillah setelah mengikuti PGP ini kita bisa mengubah cara proses pembelajaran kita ke anak dan mungkin dia dirasakan agak berat, ternyata lebih asik. Iya, Alhamdulillah. lebih santai, ya, lebih ringan juga, lebih ringan, anak-anak juga lebih fine gitu kan, lebih fine ya dengan kondisi seperti itu. Ya, kemudian kalau di pembelajaran diferensiasi, nah nanti kan saya akan melihat di observasi. Nah ini mungkin bisa seperti apa misalnya untuk berdiferensiasi yang bagus dan bisa jadi sebelumnya saya mau menyampaikan dulu materinya kan di kelas 6 ya Bu ya, tentang kisah perjalanan hijrah Nabi ke Madinah. Jadi fokus untuk pembelajaran berdiferensiasinya itu nanti peserta didik itu memilih sesuai minatnya mereka Bu. Di modul sudah saya lampirkan di situ. Nanti fokusnya itu siswa bisa memilih mau konten mana yang mereka pilih, kemudian mereka mengeksplor. Sebelum masuk ke dalam materi, itu saya menggunakan model problem based learning Bu. Jadi di mana memang peserta didik itu dikasih masalah terlebih dahulu. Saya menyediakan atau menyajikan games wall, di mana peserta didik itu bermain game sambil mendeteksi pertanyaan-pertanyaan yang harus dia jawab. Dan sebelum mendeteksi pastinya saya sudah sediakan mereka beberapa video yang bisa mereka barcode dan mereka bisa melihat sumber jawaban dari itu. Jadi memang mereka mencari jawabannya sendiri terlebih dahulu. Kemudian kaitannya dengan dengan berdiferensiasi itu nanti ketika proses
mereka mengerjakan kelompok itu mereka memilih kelompoknya sesuai dengan minat mereka. Ataupun mereka mau sosiodrama, berarti mereka nanti akan memainkan dramanya. Nanti yang audio, yang mereka memainkan audio, mereka nanti akan podcast seperti itu, podcast dari alur cerita kisah perjalanan hijrah Nabi. Adapun yang visual itu mereka nanti akan membuat peta konsep dari apa yang mereka dapatkan dari sumber-sumber referensi, baik yang saya sediakan ataupun nanti dia mengeksplor dari Google ataupun YouTube seperti itu. Oke, luar biasa ya pencapaian Bu Eva, artinya memberikan artinya semua memang nanti fokus pada siswa ya. Ya itu tadi saya udah nggak apa ya, nggak sabar nih melihat nanti seperti apa pelaksanaannya. Ya, luar biasa yang sudah disampaikan Bu Eva tadi terkait dengan pembelajaran diferensiasi ya. Nanti itu ya hari ini kita sebelum masuk ke observasi, nah ini saya mau bertanya bersama Bu Eva untuk ini hari tujuan saya pendamping ini ya para observasi ini artinya untuk mengembangkan supaya lebih baik lagi dalam proses pembelajaran itu. Jadi pengen seperti apa nanti kemudian yang untuk Bu Eva ke observasi ya, ini mata pelajaran apa? Pendidikan agama Islam Ibu. Oke, kemudian kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6. Dan materi kisah perjalanan hijrah Nabi ke Madinah. Nah, kita akan mensepakati bahwa kita saya masuk ke kelas untuk observasi Bu Eva ini dengan durasi 2 jam ya, 70 menit. Nah, masuk ke kelas 6 dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam. Dengan tema apa tadi? Kisah perjalanan hijrah Nabi ke Madinah. Oh, kisah hijrah perjalanan Nabi ke Madinah. Ya. Nah, nanti di dalam simulasi Bu Eva nanti itu kami akan mencatat kegiatan pembelajaran apa yang dilakukan Bu Eva di dalam kelas, itu terkait dengan budaya positif, pembelajaran diferensiasi dan KSE ya. Ya. Ya, nah ya, kira-kira Bu Eva terkait dengan yang mata pelajaran yang akan Bu Eva berikan kepada anak-anak di dalam kelas, itu tujuan pembelajarannya fokus pada apa? Tujuan pembelajarannya yang pertama itu setelah mendeteksi peserta didik dapat memerinci sebab-sebab kenapa Nabi Muhammad hijrah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah mendeteksi peserta didik dapat merinci kisah perjalanannya dari mulai Nabi Muhammad itu dari kota Mekah menuju Madinah. Kemudian yang terakhir itu tujuan pembelajarannya peserta didik dapat menyimpulkan hikmah dari perjalanan kisah tersebut Ibu. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran ya. Nanti benar-benar itu tujuan pembelajaran itu dapat disampaikan ke anak-anak ya. Baik. Nah, kalau mengenai aspek pengembangan apa sih yang dicapai di dalam kelas? Pastinya anak-anak jadi paham tentang alur secara singkat kisah perjalanan tersebut. Yang kita tahu ketika anak belajar sejarah itu membosankan. Jadi makanya saya kemas dengan cara berdiferensiasi ini agar peserta didik paham apa itu alur dari cerita kisah perjalanan hijrah Nabi. Jadi memang titik pengembangannya itu di situ. Dan saya kaitkan dengan pembelajaran PBL tadi itu. Itu aspek kognitif ya. Iya. Itu termasuk dalam gaya belajar siswa kan ya. Iya. Termasuk tadi visual, ada audio, dan estetik ya. Jadi ada pengembangan seperti itu. Baik. Nah, supaya tadi sudah disampaikan tujuannya apa, ada pengembangan, kira-kira strategi apa sih yang disiapkan Bu Eva sehingga proses belajar itu benar-benar nanti berjalan dengan baik. Strategi yang saya terapkan pastinya saya menyusun modul ajar, kemudian saya prepare
diri saya sendiri. Kemudian untuk siswanya strateginya yaitu saya pilih metode yang memang peserta didik itu paham untuk menerapkannya, seperti game SWOT memang mereka sudah terbiasa, kemudian mereka membuat peta konsep, dan nanti di akhir kegiatan itu Bu ada LKPD yang mereka gunakan itu bukan tertulis, akan saya ganti menjadi mereka mengisi quizzes. Jadi memang pakai online, dan mohon izin ke Ibu, jadi memang anak-anak terbiasa membawa handphone di sekolah, jadi memang handphone digunakan hanya untuk ketika pembelajaran seperti itu. Oke. Luar biasa. Ini tambah saya pengen melihat Bu Eva nanti masuk ke kelas, dan kami akan melihat seperti apa yang sesuai dengan yang sudah ada sebelumnya ya. Baik. Saya kira untuk cakapan observasi ini sudah cukup ya. Nanti kita akan lanjutkan ke dalam kelas ya, simulasi. Kemudian yang sudah disiapkan Bu Eva, saya sudah menyiapkan modul ajar, kemudian ada LKPD, ada materi ajar, dan PowerPoint ada di sini semua. Ya. Demikian Bu Eva, saya rasa cukup untuk observasi. Nanti kita akan lanjutkan ke dalam kelas. Kemudian di dalam kelas saya akan melihat kegiatan yang dilaksanakan Bu Eva terkait dengan pembelajaran. Ada 3 gaya belajar ya. Ada visual identity, KSE dan budaya positif. Ya, demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kaifa haluk an? Alhamdulillah. Baik anak-anak, hari ini siapa yang datang lebih awal? Oke, Ayah ya. Karena Ayah hari ini datang lebih awal, jadi hari ini Ayah yang memimpin doa. Silakan maju ke depan Ayah. Sebentar. Boleh Pak beri salam. Beri salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap duduk rapi. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Praise be to Allah, the creator and sustainer of the world. Ar-Rahmanir-Rahim, most gracious, most merciful. Maliki Yaumiddin, master of the day of judgment. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. We watching and tying and wishing. Ihdina shiratal mustaqim. Sa'atas ra'iqwe shiratal lazina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. The way of those and whom thou hast best out the grace, those whose is nothing, and who will not answer. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Ashhadu an la ilaha illallah. I witness that Allah is my God. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. And I witness that Muhammad is my prophet and the messenger of Allah. Quran Imama. Witness that Holy Quran is my ray of life. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, grant me knowledge and intelligence. Amin. Please answer our prayer. Tutup salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you Ayah. Iya Bu. Berdiri. Berdiri.
Oke, baik anak-anak. Kita jargon kelas dulu ya. Are you ready? Ready. Oke. Awesome class. Awesome class. Awesome class. Awesome class. Where are you, awesome class? We are here. Louder, please. Awesome class. Awesome class. Awesome. Yes, yes, yes. Oke, thank you, Dean. Oke, baik anak-anak. Gimana perasaan kalian hari ini? Oke, coba semuanya bawa emoticon yang biasa kalian miliki. Oke, coba tolong tunjukin ke ibu yang bawa. Oke, siapa siswa di sini yang mau bercerita perasaan kamu hari ini? Siapa? Davian mau bercerita? Oke, coba ibu lihat emoticonnya apa? Oke, apa itu perasaan kamu hari ini? Gembira. Kenapa gembiranya? Karena apa? Karena bisa belajar. Karena bisa belajar, alhamdulillah. Baik, siapa lagi yang mau bercerita perasaannya hari ini? Oke, Ayah, kenapa tuh jempolnya 2 ya? Karena saya dapat belajar dengan Oh, Masya Allah, karena hari ini kita ditemani oleh Bu Guru satunya lagi ya, Bu Linda ya. Oke, jadi Ayah senang ya. Oke, baik ya. Semoga anak-anak yang lain juga perasaannya hari ini senang dan fokus dan bergembira untuk mengikuti pelajaran kita pada hari ini ya. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita masuk ke materi, coba duduk yang rapi dulu. Duduk yang rapi dulu. Tinggalkan aktivitas kalian, pikirannya fokuskan di kelas dulu ya. Ambil posisi duduk yang nyaman. Sudah nyaman belum? Oke, sudah nyaman, duduk yang tegak. Kemudian letakkan tangan kiri kalian di atas perut. Coba tangan kiri kalian di atas perut. Kemudian tangan kanan di atas dada. Ya. Oke, kita ulang sekali lagi. Oke, atur napasnya, dibuang lagi. Sekali lagi. Oke, perlahan-lahan dilepas, jangan ditahan. Oke, sudah lebih rileks? Alhamdulillah kalau sudah rileks ya. Jadi sebelum kita masuk ke pelajaran kita hari ini, pastikan kalian semua sudah rileks dan sudah fokus ya. Oke, sebelum kita masuk ke tujuan pembelajaran, kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu. Kita nyanyi Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan. Sekarang sudah menjadi lautan api, mari berabut kembali. Baik, terima kasih anak-anak. Selanjutnya kita membaca surat pendek terlebih dahulu ya. Hari ini kita melanjutkan tadarusan kita yang minggu lalu. Hari ini kita membaca surat Al-Kafirun dimulai dengan ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Baik anak-anak, masih ingat dengan keyakinan kelas kalian? Masih. Oke, kalian telah menyepakati keyakinan kelas kalian, yaitu ada tanggung jawab, ya, saling menghargai, kemudian apa lagi? Disiplin, saling menolong,
menjaga kebersihan, menjaga keselamatan, dan berkata jujur. Oke, kalian sudah ingat kesepakatan kelas kalian. Semoga selama kurang lebih 2 jam pembelajaran kali ini kalian bisa saling menghargai dan bisa menjalankan kesepakatan kelas kalian ya. Baik anak-anak, ya minggu lalu kita telah belajar pembelajaran apa? Minggu lalu tentang surat Ad-Duha. Oke, baik, tentang surat Ad-Duha. Ada berapa ayat surat Ad-Duha? 14. Apa arti Ad-Duha? Waktu duha. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, materi yang baru, bab yang baru, tentang, coba bisa lihat kisah hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Ya, kisah hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita, please bisa lihat ke papan tulis semua, Andre. Oke, lihat ya. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, setelah mendeteksi, peserta didik dapat memerinci sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Kemudian yang kedua yaitu, setelah kalian nanti semua mendeteksi, peserta didik dapat memerinci tentang kisah perjalanan Nabi Muhammad ke kota Madinah. Dan yang ketiga, setelah kalian memerinci, peserta didik dapat menyimpulkan hikmah dari kisah hijrah perjalanan Nabi Muhammad ke kota Madinah. Selanjutnya, ya, mau ngapain aja kita hari ini? Aktivitas kita hari ini yaitu yang pertama, bermain game sambil belajar seperti yang lalu-lalu telah kita terapkan. Kemudian yang kedua, diskusi kelompok, menonton video, bernyanyi bersama, dan memecahkan soal. Oke, baik, ini perjalanan hijrah Nabi. Ada satu pertanyaan dari ibu. Apa itu hijrah? Ada yang sudah baca? Apa? Alhamdulillah, berpindah tempat. Ya, terima kasih. Hijrah itu berpindah tempat. Berpindah dari mana? Siapa yang berpindah? Oke. Selanjutnya, hal yang akan dinilai selama proses kegiatan pembelajaran ini, nantinya pasti ibu akan menilai dari permainan games kalian. Tes tertulis nanti ini melalui quizzes ya. Kemudian presentasi hasil diskusi kelompok. Penilaiannya itu di sini ada tanggung jawab, disiplin, saling menolong, toleransi, jujur. Jadi ada penilaian pengetahuan antar kelompok juga. Baik anak-anak. Selanjutnya ya, kalian sudah membawa handphone? Apakah ada kotanya? Alhamdulillah. Yang tidak bawa handphone siapa? Baik, yang tidak bawa bisa pakai Chromebook ya. Oke, bisa pakai Chromebook. Yang belum login, di login dulu. Oke, selanjutnya di depan ada, perhatikan please ya. Di depan ada barcode. Teman-teman nanti barcode. Kemudian setelah kalian barcode ya, kalian di sini di dalam barcode ini ada sumber media yang akan kalian pilih. Sebelum masuk materi, ibu mau tanya dulu dong. Biasanya kalian kalau dengar kisah atau cerita, sukanya itu dengerin bu guru ngomong aja, atau kalian sukanya itu nonton video, atau kalian sukanya tuh yang bergerak gitu? Bergerak. Kalau Dean apa nak? Nonton video. Kalau ayah? Bergerak. Virus? Nonton video. Kalau kamu? Nonton video. Siapa yang sukanya itu hanya mendengarkan aja? Siapa? Sigit? Ya. Sukanya apa Sigit? Bingung. Oke, baik. Ya, jadi nanti kalian kerjakan tugas ya sesuai dengan yang kalian minati. Nanti di dalam video ini ya, di dalam sumber belajar ini nanti kalian di situ ada yang misalnya, oh di situ ternyata aku harus drama, berarti kamu berkumpul dengan yang drama. Seperti itu ya. Oh aku di sini aku sukanya podcast deh. Ya udah kamu berkumpul dengan yang podcast. Paham sampai di sini? Oke, kalau sudah paham, are you ready? Bisa siap untuk barcode. Dibuka. Ya, kalau yang terlalu jauh bisa pakai kertas. Ya, di Google. Dibuka Chrome-nya. Kayak biasa, dibuka Chrome-nya.
Terlihat nggak? Ini. Yang lain bisa di nggak? Bisa diklik loading. Oke. Oke, kalau sudah, teman-teman dibuka dulu. Bisa nggak? Sudah bisa semua? Belum bisa? Ada paket nggak? Ini dikunci. Oke, yang sudah bisa. Oke, apakah sudah bisa? Kalau tidak bisa, bisa aja. Deteksi. Oke, perhatikan dulu ke depan. Kemarin udah tadi sebelum masuk pelajaran, Ibu sudah bagikan link workshop. Sudah menerima linknya? Oke, kalau sudah perhatikan teknik permainannya. Habis, please. Ya, yaitu di sini ada pertanyaan, kemudian kalian akan menjawab hanya diberikan 3 nyawa. Kalau kalian belum tepat jawabannya, nanti nyawanya akan habis. Ya, oke? Paham? Oke. Sebelumnya sekarang coba kalian berkumpul dulu sesuai dengan kelompok yang kalian minati setelah tadi kalian melihat sumber belajarnya. Oke? Di mana? Ayo. Kira-kira mau di mana duduknya? Ayo. Please. Iya. Ya, di mana? Ayo cepet. Kamu di mana? Bangku kamu mana? Ada nggak bangkunya? Davian di mana, Nak? Oke. Kamu di sini tentang apa? Please, tentang apa? Mau minat tentang apa? Tentang apa? Podcast. Oke. Kelompok ini tentang apa? Membuat apa? Peta konsep. Oke, selanjutnya 2 kelompok ini apa? Oke. Berarti kamu mau membuat drama? Ya. Oke, baik. Ya, sekarang sebelum kita masuk ke tugas kelompok, coba perhatikan gamesnya. Apakah sudah tersedia di handphone kalian? Linknya sudah tersedia? Karena akan berbarengan mainnya. Ayo, dibuka dulu linknya. Yang pakai Chromebook di situ sudah tersedia. Ada tugas PAI, diklik. Pastikan sinyalnya. Ya, that's not me. Ganti namanya that's not me. Ya, tugas PAI. Satu aja. Oke, masukin nama kalian sudah? Sudah? Udah? Boleh sambil mendeteksi ditulis jawabannya. Oke. Ada sinyal? Tidak ada jaringan. HP kamu kenapa? Ini kan bisa. Udah di sini aja kamu. Oke, bisa di HP. Oh. Ya, loading. Sinyal ya. Bisa? Ini tugas PAI. Buat apa kamu bawa HP kan udah bilang. Ayo. Oke. Boleh mulai, are you ready? Masukin nama ya. Yuk. Ayo sambil ditulis jawaban yang kamu dapatkan, ditulis di buku tulis. Yuk. Tuh. Oke. Yuk.
Ini pakai ini sayang, atas, bawah, kanan, kiri. Yang menggunakan Chromebook bisa pakai simbol atas, bawah, kanan, kiri ya. Oke, apakah kelompok sini sudah selesai? Belum? Oh, sudah bisa? Ya. Deteksinya, kalau sudah selesai, kelompok ini berarti kalian sepakat untuk podcast ya. Oke, ini ada lembar kerja, kalian tulis namanya, kemudian kalian baca perintahnya, berarti kalian nanti akan membuat podcast. Ibu hanya kasih waktu 10 menit. Oke, terima kasih. Tulis nama anggota, kemudian kamu memilih sosiodrama ya. Ya. Kalian bisa membuat alur cerita dari tentang kisah perjalanan hijrah Nabi sesuai dengan yang tadi kalian pelajari. Yuk. Oke, Ibu hanya kasih waktu 10 menit. Kalian boleh untuk berlatih di belakang atau enggak di depan, ya. Kalau di depan hati-hati ada listrik. Tapi lebih aman di belakang, tetapi tidak mengganggu ibu yang sedang bergabung belajar dengan kita, oke? Terima kasih. Bagi-bagi peran sesuai dengan minat kalian ya. Kelompok mana lagi yang sudah selesai? Oke. Ini belum selesai. Oke, sudah selesai? Oke, tugas kalian membuat apa? Peta konsep. Oke. Nih, kalian nanti langsung buat di Chromebook aja bikinnya biar lebih mudah ya. Oke. Pakai Chromebook yang mana? Yang sudah ada internetnya? Oke, boleh. Satu Chromebook aja. Tulis dulu nama kelompoknya. Iya. Kemarin siapa yang ini? Sini, sebelah sini. Ditulis dulu. Oke. Tulis jawabannya. Sudah? Boleh langsung berlatih? Berarti berbagi peran. Bilal. Bilal pakai handphone siapa Bilal? Rashid. Memorinya cukup Rashid? Ya. Ayo. Bu Guru hanya kasih waktu 10 menit. Nanti kalian latihan ya. Yuk. Latihan sesuai dengan teks materi yang tadi Ibu kasih. Siapa? Sudah pastikan teman-temannya mendapatkan peran ya. Sudah? Ada internetnya nggak? Sinyalnya ya. Kemarin aja, kemarin mana? Sudah ditulis nama kelompoknya? Lanjutin yang kemarin aja. Ya, kalau saya bersedia. Aku demen aja yang sama. Ya udah sakit. Kemarin yang mana? Warna apa? Cuma enggak kemarin warna. Pastikan semua temannya mendapatkan peran. Kok ayah ketawa-tawa? Ayah harus fokus ayah. Ini bukan. Rasulullah telah mendapatkan wahyu dari Allah untuk berhijrah ke Madinah. Rasulullah meminta sahabatnya di Bakar Siddiq untuk menemaninya. Ini ya. Sebentar ya. Karena akhirnya mempersiapkan segala sesuatu yang
Kelompok 2. Iya, kalau podcast pastikan semuanya harus iya. Oke, thank you. Sudah paham ya? Oke. Yang membuat peta ulang. Kan nanti presentasi tampilnya di depan. Kamu videoin lagi nanti. Nanti aja videoin ya. Dari awal suara Dean yang lantang. Maaf ya, diganti ya. Ayo sepakat bersama. Ayo. Nanti Bilal pastikan ketika video harus ini ya, terlihat perannya. Ini mau posisinya mau gimana dulu? Perjalanannya dari mana? Ibu belum paham dari mana? Apa dulu tadi mau ngapain? Izin ke Abu Bakar. Izin ke Abu Bakar untuk apa? Menemani perjalanan. Oh, oke, yuk dimulai. Rasulullah SAW meminta Abu Bakar Al-Siddiq untuk menemani berhijrah, untuk menemaninya berhijrah. Wahai Abu Bakar, Rasulullah sudah menemani berhijrah. Dia Rasulullah malam ini. Ini dulu nanti temennya yang desain. Oke, waktu terus berjalan ya. 5 menit lagi ya. Please. Waktunya 5 menit lagi ya. Sinyalnya ini ya. Nggak usah diganti. Yang penting maju. Nanti kalau maju bacain presentasi yang ada di sini. Duduk ke bangku. Oke, apakah kelompok yang podcast sudah selesai berdiskusinya? Sudah. Yang peta konsep apakah sudah selesai? Sudah selesai? Belum? Apa sayang? Nih. Ya, sampai sini. Ayo cepat. Oke, baik. Ya. Kalian tadi telah berdiskusi dan menyelesaikan tugas kelompok kalian ya. Selanjutnya, ayo peserta didik sesuai dengan kelompoknya. Kelompok mana dulu yang mau maju? Kelompok mana dulu yang mau maju? Oke, kalian sudah siap? Oke, baik. Tunggu sebentar ya, temennya ada yang masih belum selesai. Tunggu 1 menit lagi. Nggak apa-apa. Kan? Ganti lagi, kenapa? Oh, nggak apa-apa. Oh gitu. Iya. Ya udah, sepakati aja. Ini Rashid pakai ini nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa. Oke, sudah siap ya. Oke, sekarang ayo teman-teman, kelompok yang mau tampil terlebih dahulu, teman-teman kalian yang akan menampilkan karya mereka. Oke. Ayo, bisa maju di depan semuanya. Bagian dokumentasinya tolong didokumentasi. Siapa yang dokumentasi? Siapa yang mendokumentasikan? Bilal. Oke. Yuk please. Video kan. Ya, yang berperan maju ke depan. Oke, untuk teman-teman yang lain coba tolong perhatikan. Nanti sudah Ibu berikan rubrik penilaian. Tolong dinilai temannya. Gimana? Ayo posisinya yang nyaman dulu. Inilah hasil karya dari teman-teman kalian, ya. Hati-hati Davian. Kenapa? Hati-hati, nggak usah berantem. Oke. 1, 2, 3. Di malam hari Rasulullah meminta sepupunya Ali bin Abi Thalib untuk memakai selimut Rasulullah dan berbaring di tempat tidurnya. Wahai Ali, apakah siap menggantikan tempat tidur yang mana di dulu? Wahai Rasulullah, saya bersedia. Terima kasih. Nabi Muhammad SAW berhasil keluar dari rumahnya dengan selamat meski dikepung pemuda kafir Quraisy tidak melihat Nabi keluar dari pintu depan yang mereka jaga. Menjelang larut malam, Nabi Muhammad pergi ke rumah Abu Bakar dan mengajaknya hijrah.
Wahai Abu Bakar, apakah kau siap menemaniku hijrah? Saya siap, ya Rasulullah. Kapan ya Rasulullah? Malam ini. Siap. Nabi Muhammad dan Abu Bakar kemudian keluar melalui jendela pintu belakang dan melanjutkan perjalanan ke arah selatan menuju Gua Sur. Jalan yang mereka lalui merupakan jalan yang mustahil dilewati manusia. Hal ini dilakukan agar para pemuda Quraisy yang mengejar tidak mengira mereka lewat di jalan itu. Ketika kondisi sudah aman, Nabi Muhammad dan Abu Bakar berangkat melanjutkan perjalanan dengan perbekalan yang diberikan oleh putrinya. Kafir Quraisynya mana? Supaya aman dalam perjalanan. Nabi Muhammad dan Abu Bakar hanya beristirahat di bawah panas membara musim kemarau dan berjalan lagi sepanjang malam mengarungi lautan padang pasir hanya Madinah. Nabi Muhammad juga singgah di Kuba, sebuah desa yang terletak 2 mil di selatan Madinah. Tibalah Nabi Muhammad di kota Madinah. Di kota Madinah. Terima kasih. Cukup sekian. Terima kasih cukup sekian penampilan dari kelompok inisiatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk good job dulu untuk temennya. Tepuk good job. Good job, good job. Good job, good job. Good job. Oke, terima kasih. Selanjutnya kelompok mana dulu yang mau dulu? Please, handphonenya ditaruh dulu, please. Ya, nanti ya. Oke. Please, handphonenya ditaruh dulu. Sekarang temannya mau menyampaikan podcast dari hasil diskusi teman-teman. Siapa yang narasumbernya siapa? Oke, yuk. Coba gimana? Kalau podcast gimana? Gimana kabarnya Dewi? Alhamdulillah baik. Kita akan memulai podcast tentang tema kisah perjalanan Nabi Muhammad ke Madinah. Betapa Rasulullah di Mekah turun karena orang-orang Quraisy. Ya, perhatikan temannya dulu. Orang-orang Madinah meminta Nabi Muhammad tinggal bersamanya. 3. Mendapatkan wahyu dari Allah. Abu Bakar. Ali bin Abi Thalib. Masjid Quba. Sekian podcast dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk good job dulu untuk temennya. Tepuk good job. Oke, terima kasih. Sekarang kembali ke tempat. Oke, kelompok yang terakhir, apakah sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai, boleh maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Kamu tadi pakai akun Canva Ibu? Yang ini bukan? Yang ini? Yang ini yang kamu buat tadi? Oke, boleh dipresentasikan, maju. Nggak usah dibawa, dari layar aja ya.
Oke, please perhatikan temannya dulu untuk diskusi. Tidak membelakangi teman-temannya, boleh? Yang ini yang tadi kamu buat? Yang ini? Oke, assalamualaikum dulu. Siapa yang salam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Islam akan mempresentasikan hasil makan kami. Yang pertama apa? Teman-teman, suaranya terdengar tidak? Ya. Oke, please, suaranya lebih lantang. Dakwah Rasulullah SAW di Makkah kurang berkembang karena penolakan orang Ya, kelompok yang lain dinilai ya. peristiwa Bayat Aqabah serta permintaan penduduk Madinah agar Nabi Muhammad SAW tinggal bersama mereka dan akan membantu untuk berdakwah. Selanjutnya, Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah sudah turun kepada Nabi Muhammad. selanjutnya. Hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah memiliki nilai sejarah yang sangat berpengaruh dalam Kelompok yang lain nilai. Perhatikan nilai sesuai dengan yang dikasih sejak kalian kelompok yang lain. sahabat dan para sahabat tinggal di Madinah, dakwah Islam terus berkembang dan mengalami kemajuan yang besar. Ini nilai ya. Perjalanan hijrah Nabi menempati Nabi Muhammad. Oke, sudah selesai. Oke, sudah selesai. Oke, baik teman-teman. Ini hasil dari karya kelompok teman kalian. Dia telah membuat peta konsep. Ya, oke. Kita beri apresiasi dulu dengan menepuk good job, tepuk good job. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Ya, baik anak-anak. Stop dulu, bisa perhatikan ke ibu semua. Oke, untuk handphone dan Chromebooknya di stop dulu, tidak ada yang ditutup aja dulu. Oke, baik. Setelah tadi ibu melihat hasil karya kalian dari masing-masing kelompok, dari mulai tadi ada yang apa? Ada yang memerankan langsung kisah tentang perjalanan hijrah Nabi. Kemudian ada yang temannya tuh ada yang memberikan podcast sehingga kalian bisa mendengar langsung dari kesimpulan kisah perjalanan Nabi, dan ada yang membuat peta konsep. Baik anak-anak, sampai di sini Bu Guru mau bertanya, apakah kalian sudah paham tentang alur perjalanan kisah Nabi? Sudah. Oke, tentang alur perjalanan kisah Nabi. Tadi Nabi Muhammad pertama kali melakukan perjalanan dari mana? Dari kota Mekah menuju kota? Oke. Sebelum Madinah, namanya yaitu apa? Yasrib. Setelah Nabi Muhammad hijrah, ketika Nabi Muhammad mau melakukan hijrah itu sebabnya apa ya? Yang pertama. Yang kedua? Oke, apa? Oke, penduduk Madinah lebih baik daripada kota Mekah. Yang ketiga, karena dasar perintah itu sebabnya kenapa Nabi Muhammad berhijrah. Selanjutnya, yaitu ketika Nabi Muhammad melakukan perjalanan Sakilah, ditemani oleh siapa? Oleh siapa? Abu Bakar Siddiq. Ya, siapa yang menggantikan posisi tidurnya Nabi Muhammad? Ali bin Abu Thalib. Ketika Nabi Muhammad melakukan perjalanan, tiba
Tiba-tiba Nabi Muhammad dikejar oleh orang kafir Quraisy. Di manakah Nabi Muhammad bersembunyi? Di Goa Sur. Berapa lama ya Hafiz? Berapa lama Hafiz? 3 hari. Ketika bersembunyi ada binatang yang melindungi. Binatang apakah itu? Laba-laba. Sehingga Abu Bakar dan Nabi Muhammad itu terselamatkan ya. Lanjutlah perjalanan hingga ke kota Madinah, disambut gembira oleh penduduk Madinah. Apa syair yang kalian hafal tentang penyambutannya? Tola'al ya tilwada wajabah Oke, terima kasih. Selanjutnya ada lagu yang akan kita nyanyikan bersama. Bulang ya, lupa suaranya. Oke, bisa teman-teman bisa lihat ke layar. Sebentar ya. Oke, yuk. Loading, tunggu sebentar ya. Yuk, semangat kita nyanyi bersama tentang kisah lagu perjalanan hijrah Nabi. Untuk menyelamatkan Islam dari kekejaman, malam berjalan ditemani Abu Bakar. Musuh-musuhnya mencari, turunlah mukjizat laba melindungi. Nabi sampai di Madinah disambut dengan gembira. Seluruh mukmin bersyukur, hati merasa gembira. Nabi sampai di Madinah disambut dengan gembira. Seluruh mukmin bersyukur, hati merasa gembira. Oke, sekali lagi suaranya yang semangat. Untuk menyelamatkan Islam dari kekejaman. Ditemani Abu Bakar, Wasur bersembunyi, musuhnya mencari. Turunlah mukjizat Nabi, laba-laba melindungi. Nabi sampai di Madinah disambut dengan meriah. Seluruh mukmin bersyukur, hati merasa gembira. Oke, baik, terima kasih. Alhamdulillah. Ya, baik anak-anak. Ya, kalian sudah paham tentang alur perjalanan kisah Nabi Muhammad SAW dari mulai sebabnya kenapa Nabi Muhammad berhijrah, kemudian alur perjalanannya dan hikmahnya. Selanjutnya untuk kegiatan terakhir yaitu akan ada tugas LKPD dari Linguisis. Sekarang buka Chrome. Tadi mouse ibu di mana ya? Handphonenya siap, ready. Buka Chrome, klik.
Ya, klik join quizzes. Join my quizzes. Kalau yang tidak bawa handphone boleh pakai Chromebook. Di login Chromebooknya. Join quizzes. Join my quizzes. Oke. Oke, kalau sudah ketemu bisa masukkan kodenya sebentar ya. Oh ya, oke, sabar. Kodenya sebentar. Mudah-mudahan, nah ya kodenya 558718. 558718. Pastikan nama kamu yang masuk ke dalam gamesnya ya. Ya, join. Ayo, kalau 558. Yang ini sayang. 558718. Udah. Oke, Bu Guru klik mulai ya. Ayo siapa yang ayo gabung dulu, Bu Guru belum bisa mulai kalau belum ada yang gabung, klik. Bentar dulu, sinyal Ibu hilang. Sabar ya. Ya, klik yang warna hijaunya. Oke, mulai. Boleh dijawab. Ayo. Udah belum? Siapa yang terkendala? Ini aja sayang. Yang ada Ini ada paket. cuman sehari cuman segiga doang. Gak apa-apa. Ayo. Ini kamu sinyal. Mulai dari awal. Ayo. Sudah yang di sana? Coba Ibu lihat. Ada 10 pertanyaan ya. Bisa, sabar. Lagi loading. Hilang ya sinyalnya? Nanti gantian aja sama temennya ya. Kenapa? Astagfirullahaladzim, sabar Sigit. Udah, kamu udah jawab belum? Ini ngeliat Abu dari tadi saya nungguin ngeliat banget. Sabar. Lanjut. Sudah? Oh, satu lagi. Oke, Ibu tunggu 2 menit lagi.
Bukan itu. Terus bergeser. Ayo. Kelompok ini udah semua? Sudah? Oke. Iya, tadi ada yang dua. Udah selesai? Kelompok ini udah selesai? Oke, kita tunggu yang di sini. Ayo. Ayo, udah ada 17 peserta yang ini. Umar. Udah? Itu bukan nge-like, itu lagi proses. Oke. Dean udah selesai? Udah? Oke. Kamu udah belum tadi? Oke, handphonenya taruh. Handphonenya taruh. Oke, tinggal kita tunggu Ayah ya. Udah selesai. Oke. Oke. Ayah sudah selesai ya. Oke, Ibu akhiri ya. Ibu lihat hasilnya. Baik, semuanya sekarang menghadap ke Ibu. Siapa? Naila, Fairuz, Handriana. Oke, kita tepuk good job dulu. Tepuk good job. Oke, baik. Terima kasih anak-anak. Baik ya. Oke, handphonenya ditaruh, kerumbuknya diletakkan dulu. Ibu mau tanya sama kalian semua, gimana perasaan kalian belajar hari ini? Senang. Alhamdulillah senang. Paham tidak dengan penjelasan hari ini? Oke, alhamdulillah ya. Semoga apa yang kalian pelajari pada hari ini dapat kalian ingat terus dan dapat berkesan ya. Oke, baik anak-anak ya. Coba duduk rapi dulu. Ya, diperhatikan kebersihannya, duduk rapi dulu. Ya, baik ya. Sebelum kita akhiri pelajaran kita pada hari ini, minggu depan kita akan membahas kelanjutan tentang hijrah Nabi Muhammad. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika berada di kota Madinah. Tadi kan Nabi Muhammadnya sudah sampai di Madinah ya. Oke, baik ya. Sebelum Ibu akhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita tepuk jargon kelas dulu. Oke, siapa yang mau mimpin hari ini? Odean lagi, oke, baik. 1, 2, 3. Awesome class, beautiful, handsome, giving, solidarity. Awesome class, awesome class, awesome class. Where are you, awesome class? We are here. Oke. Please. Awesome class, awesome, yes, yes, yes. Oke, terima kasih. Baik. Ya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, baik anak-anak. Kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya. Sudah observasi di kelas sudah berjalan ya Bu Eva ya. Iya. Kemudian bagaimana perasaan Bu Eva ketika di dalam kelas? Alhamdulillah lega Bun, udah selesai tugasnya dan merasa happy aja sih Bun belajar dengan anak-anak tadi. Gitu. Merasa happy ya, Iya. menyenangkan ya. Alhamdulillah. Oke. Kemudian kira-kira menurut tanggapan Bu Eva ketika mengajar, seperti apa sih proses pembelajaran tadi menyajikannya? Menyajikannya kan memang berpusat kepada pembelajaran berdiferensiasi ya Bun ya. Sempat crowded karena memang anak-anak itu kan sesuai dengan minatnya mereka ya. Yang seperti tadi mereka lagi latihan drama gitu, dimana di situ mereka berganti-ganti peran terus karena suaranya tidak terdengar gitu. Jadi memang ada beberapa kendala-kendala dari tadi mereka melakukan kegiatan tersebut, tapi alhamdulillah bisa terselesaikan oleh mereka sendiri. Dan yang kedua itu
kendala sinyal tadi Iya, ya, gitu. iya. Jadi alhamdulillah tapi semuanya bisa teratasi dengan baik sehingga pembelajaran berdiferensiasi yang berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang saya maksud. Oke, jadi yang tadi permasalahan seperti sinyal wifi nggak menjadi hambatan ya. Alhamdulillah. Ya. Kemudian apakah yang pembelajaran yang tadi Ibu Eva sajikan itu sudah sesuai dengan perencanaan yang Ibu buat? Alhamdulillah sudah sesuai dan tercapai semua tujuan pembelajarannya, Bu. Sudah tercapai ya. Nah, kira-kira kalau dia rentang tentang penilaian itu kira-kira dari apa standar rentang dari 1 sampai 100 kira-kira menurut penilaian Bu Eva di mana? 90 kayaknya, Bu. Karena 90 tadi ya. 10%-nya itu menurut saya karena kendala sinyal dan teknisi ya, Bu. Jadi mungkin saya nanti lebih prepare lagi ketika menggunakan media itu harus save sinyal sendiri gitu. Ya, berarti nilainya 90 ya. Iya. Alasannya tadi Karena ada terkendala sinyal beberapa sinyal tadi karena memang kan anak-anak menggunakan gadget ya, Bu ya, dan beberapa laptop yang dia gunakan. oke. Ya, tercapai dengan nilai dari 1 sampai 100 sudah 90 ya. Kemudian ada nggak kesulitan belajar di dalam proses pembelajaran tadi yang Ibu Eva lihat? Yang saya lihat tadi kesulitannya anak-anak sih kalau untuk menentukan minatnya mereka sudah paham ya, Bun ya. Kesulitannya itu paling tadi kembali lagi ke ketika anak itu berkoordinasi dengan temannya sendiri gitu. Contohnya kayak tadi sosiodrama, akhirnya mereka malah ribut-ribut kecil gitu sih, Bun. Tapi semuanya bisa teratasi. Oke. Nah, dari setiap tadi sesi yang udah dijalankan dari oleh Bu Eva, kira-kira rencana tindak lanjut apa sih yang untuk berikutnya yang Ibu Eva siapkan? Rencana tindak lanjut yang akan saya siapkan yaitu pastinya nanti di pelajaran selanjutnya saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE dan budaya positif ilmunya, dan lebih detail lagi menerapkan pembelajaran berdiferensiasinya ke siswa. Lebih dieksplor lagi. Kalau tadi kan ada bentuk sosiodrama, podcast gitu, dan peta konsep, nanti mungkin untuk pertemuan selanjutnya akan saya kemas berbeda seperti itu. Iya, luar biasa. Kemudian tadi kalau pengamatan saya selama melihat Bu Eva menyajikan di proses pembelajaran itu tadi saya sudah lihat modul ajan itu sudah baik dan disampaikan secara terstruktur ya. Kemudian juga anak-anak di situ senang dan happy ya, dan sudah mengakomodir sesuai dengan gaya belajar dan minat belajar mereka ya, itu alhamdulillah. Tadi saya lihat saya juga ikut senang lah, bahagia lah anak-anak ini karena merasa gembira gitu ya selama proses pembelajaran. Kemudian untuk ada yang menjadi ya, ada beberapa hal memang secara keseluruhan tadi sudah cukup baik apa yang sudah disampaikan Bu Eva, sudah sesuai dengan yang langkah-langkah pembelajaran ya yang sudah Bu Eva rencanakan. Nah, cuman tadi ada seperti ada mungkin yang terlewatkan ya, di modul ajar itu saya lihat tadi ada clinic stop ya. Tadi, Bun, yang saya nanya, coba duduk rapi, kemudian tangannya taruh itu, Bun. Oh gitu. Iya. Dan stop itu. Iya. Tidak diiringin sama. Nggak pakai musik tadi, Bun, karena memang oke. takut kendala waktu. sinyal. Iya. Jadi stopnya yang sederhana dari saya. Saya tidak iringi musik emang, Bun. Iya, iya. Karena nanti anak-anak bisa tidur, Bun. Jamnya udah jam siang. Iya. Nah, itu kemudian yang kedua di sesi terakhir akhir pembelajaran itu yang ada asesmen dan umpan balik. Tadi secara keseluruhan semuanya sudah baik. Nah, yang di umpan balik di umpan balik itu sudah disampaikan ya sama Bu Eva. Cuma belum rinci aja sih. Mungkin bisa disampaikan misalnya dari cara mereka tadi
podcast gitu ya. podcast. Jadi saya mereview lagi apa ya? Mereview lagi ya, itu mungkinnya lebih, maksudnya lebih ditekankan lagi umpan baliknya, lebih rinci, lebih spesifik apa yang dilakukan oleh anak-anak tadi ya selama prosesnya. Nah, itu aja. Nah, kemudian di asesmen ya, di asesmen juga tadi di asesmen itu, nah itu kan biasanya kalau di sini memberikan penilaian. Jadi artinya di situ ada menyampaikan, mengapresiasi atau memberikan penilaian hasil karya mereka. Atau misalnya tadi kan ada minat belajar, oh ini nilainya ini bagus loh. Jadi artinya kita memberikan penilaian. Iya. Memberikan penilaian itu tidak harus berupa secara Skor, tertulis ya, bisa juga dengan cara verbal atau melihat dia tadi pas dia menyajikan sesuai dengan minatnya, itu kita bisa berikan lagi penilaian di akhir. Itu mungkin bisa disampaikan anak-anak ya. Seperti itu. Secara keseluruhan sudah bagus, WFH juga sudah menyampaikan tujuan pembelajaran dari awal ya. Nah, jadi luar biasa itu pembelajaran benar-benar yang saya lihat berpusat pada murid, kemudian anak-anaknya senang, belajar yang menarik, menyenangkan ya. Pokoknya ini untuk yang pembelajaran diferensiasi yang ada budaya positif dan integrasi KSE, alhamdulillah tidak berjalan ya. Ya. Nah, untuk pengembangan Bu Eva, untuk di aktivitas pengembangan. Nah, kira-kira di aktivitas pengembangan seperti apa sih yang akan Bu Eva rencanakan? Saya akan mengembangkan ke titik pusat pembelajaran tentang nanti untuk kedepannya ya Bu ya. Iya, Melanjutkan materi yang tadi tentang apa yang akan dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika di Madinah. Dan pengembangannya itu materinya Bu. Kemudian pengembangannya itu saya akan mengintegrasikan dengan media yang lain Bu pengembangannya. Kalau tadi quizzes dengan modul, nanti saya akan dengan ular tangga Bu. Jadi mereka nanti akan bermain seperti mereka mau bermain labirin gitu Bu, tentang dari kisah-kisah perjalanan Nabi yang ada di kota Madinah. Jadi lebih ditekankan lagi kembali ya. Nah, kira-kira tujuannya apa sih yang sudah dicapai dari area pengembangan Bu Eva akan rencanakan? Tujuannya itu agar peserta didik paham apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika sudah sampai di Madinah. Itu karena kan agar berkelanjutan ya Bu. Jadi seperti yang kita tahu anak-anak itu kalau belajar sejarah cukup jenuh pun dan nggak mudeng-mudeng gitu, nggak paham. Bahkan ketika dia melihat pun kadang suka kita suruh ulang kembali, cerita kembali, kadang mereka juga tidak sesuai dengan alur gitu. Jadi tujuan saya kenapa tadi saya memilih tentang kayak labirin itu agar mereka tahu step-stepnya gitu. Jadi itu tujuan pengembangannya. Menurut Bu Eva tadi sudah membuat area aktivitas pengembangan ya. Artinya penekanan kembali ke anak terhadap pembelajaran yang disampaikan tadi ya. Nah, untuk menurut Bu Eva kira-kira apa sih ukuran keberhasilan untuk anak terhadap pengembangan itu? Ukuran keberhasilannya yang pasti ketika kita tanya jawab anak tersebut paham pun, dan yang terlihat juga ketika kita memberikan penilaian sumatif peserta didik bisa menjawab dengan sempurna, itu menurut saya salah satu keberhasilan. Dan ketika anak selesai mengikuti kegiatan dengan sangat gembira, dengan sangat aktif dan bisa menjawab umpan balik kita, itu salah satu keberhasilan menurut saya. Karena bukan hanya dengan skor nilai aja, tapi ketika anak dapat memahami apa yang kita tanya, itu salah satu pencapaian tertinggi menurut saya. Iya, betul. Jadi artinya selama anak bisa mengikuti dengan baik selama proses, itu sudah pencapaian terbaik ya. Nah, kira-kira apa saja sih yang menjadi pendukung supaya untuk mencapai ukuran keberhasilan tersebut? Pendukungnya pastinya ada siswa yang support, terus guru yang semangat, pendukungnya gurunya, dan mau untuk mengeksplor lebih dalam lagi peran gurunya. Karena kalau anak itu kan gimana kita memonitoring gitu. Kalau kita memonitoring dan kita memberikan arahan, pasti anak itu akan bergerak gitu. Jadi menurut saya pendukungnya itu Bu. Adapun sarana dan prasarana itu semuanya udah akan mengikuti jika kita mau bergerak gitu. Iya, betul. Nah, kemudian kira-kira kapan waktunya untuk
fasilitas pengembangan terhadap anak. Secepatnya Bun, kemungkinan minggu depan di hari Kamis juga, karena memang pelajarannya di hari Kamis untuk kelas 6 itu mengadakan tindak lanjutnya. Oke. Ya. Baik Bu Eva, luar biasa ya. Apa namanya, observasi yang sudah dilakukan Bu Eva. Kemudian ya untuk di nanti kalian nanti bersama dengan rekan sejawat ya, sama nanti melakukan coaching juga di PL5, jadi ada Bu Eva bisa bersama teman sejawat berkolaborasi, ada yang jadi simulasi, ada yang menjadi observer ya, ada observasi, ada yang observasi seperti tadi. Nah kemudian juga nanti sama durasi 2 jam dan menggunakan lampiran pasca praobservasi. Kemudian seperti tadi ada yang selama simulasi berjalan, kemudian pasca observasi yang menggunakan itu nanti itu di PI5 ya. Nah, nanti juga ditentukan untuk jadwalnya kapan ya, dibuat jadwalnya kapan, kemudian mata pelajaran apa yang diambil seperti itu. Mungkin melakukan tes coaching terhadap teman sejawat ya Bu Eva ya, mungkin bisa berbagi dengan teman-teman rekan sejawat ya. Saya rasa cukup ya Bu Eva ya. Iya. Pertemuan di PMK ini. Terima kasih Bu. Ya, harapannya ya Bu Eva terus semangat, terus semangat mengikuti pendidikan guru penggerak ini, sehingga nanti pada saatnya, pada akhirnya nggak lama lagi itu bisa menyelesaikan dengan tuntas. Amin Bu. Ya, ya. Demikian Bu Eva, sekali lagi terima kasih sudah berbagi dengan saya. Nanti kita ketemu lagi di PL. Siap Bu ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.